Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter. Perkenalkan, kami dari SGD A1. Di sini kami izin mempresentasikan terkait student project kami yang berjudul Pathophysiology of Iron Deficiency. Berikut merupakan anggota-anggota dari SGD A1. Saya Fatima Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari student project A1, yaitu anemia defisiensi besi. Di mana anemia defisiensi besi merupakan kondisi yang umum terjadi dan ditandai dengan berkurangnya kadar zat besi dalam tubuh, sehingga mengganggu sintesis dari hemoglobin dan juga menyebabkan anemia. Penyakit ini merupakan penyebab anemia paling sering di dunia, memengaruhi lebih dari 1 miliar orang, terutama pada anak-anak dan wanita usia reproduktif, di mana patofisiologi dari ADB ini melibatkan penurunan cadangan besi atau ferritin secara progresif yang berujung pada gangguan produksi sel darah merah serta perubahan fungsi seluler, di mana faktor utama dalam terjadinya anemia defisiensi besi juga merupakan gangguan regulasi hepsidin, yaitu hormon yang menjaga keseimbangan besi dengan mengontrol penyerapan di usus serta pelepasan besi dari makrofag. Secara klinis, kondisi ini menimbulkan gejala seperti kelelahan, pucat, gangguan kognitif, serta penurunan fungsi imun. Diagnosis dari anemia defisiensi besi ini selain dengan cara anamnesis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu cek darah lengkap meliputi kadar hemoglobin, ferritin serum yang mencerminkan cadangan besi, saturasi transferin, dan kapasitas pengikatan besi total atau TIBC, di mana hasilnya akan menunjukkan bahwa hemoglobin pada kasus ADB ini akan menurun, ferritinnya juga menurun, saturasi transferin yang menurun, serta TIBC atau total iron binding capacity-nya yang akan meningkat. Baik, berikut merupakan rumusan masalah pada studi proyek kami, yaitu yang pertama, apa konsep dasar besi dalam tubuh, termasuk fungsi fisiologis dan distribusinya. Kemudian, kedua, bagaimana mekanisme hemostasis dan regulasi besi. Yang ketiga, apa etiologi dan faktor predisposisi distribusi besi. Yang keempat, bagaimana patogenesis dan mekanisme terjadinya anemia defisiensi besi. Yang kelima, bagaimana manifestasi klinis anemia defisiensi besi berdasarkan patofisiologinya. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana implikasi dari patofisiologi ADB terhadap pendekatan terapi. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Istri Agung Singka Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 229. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan yang pertama, memahami konsep dasar besi dalam tubuh, termasuk fungsi fisiologis dan distribusinya. Yang kedua, memahami mekanisme hemostasis dan regulasi besi. Yang ketiga, mengetahui etiologi dan faktor predisposisi distribusi besi. Yang keempat, memahami patogenesis dan mekanisme terjadinya anemia defisiensi besi. Yang kelima, memahami manifestasi klinis anemia defisiensi besi berdasarkan patofisiologinya. Dan yang keenam, mengetahui implikasi patofisiologi anemia defisiensi besi terhadap pendekatan terapi. Kemudian, manfaat penulisan. Manfaat akademisnya yang pertama, memberikan pemahaman mengenai patofisiologi anemia defisiensi besi berdasarkan kajian literatur terkini. Kemudian yang kedua, menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun tenaga kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan terkait konsep dasar, homeostasis, dan regulasi metabolisme zat besi dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, menambah wawasan ilmiah mengenai etiologi, patogenesis, dan manifestasi klinis dari ADB, serta implikasi patofisiologinya terhadap pendekatan terapi. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akademik mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh, terutama zat besi sebagai bentuk pencegahan ADB. Kemudian, manfaat sosialnya yang pertama, menumbuhkan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan asupan zat besi untuk pencegahan ADB melalui pola makan bergizi dan konsumsi suplemen. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan sebagai dasar merumuskan kebijakan dalam pencegahan dan penata laksanaan anemia defisiensi besi. Kemudian yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan gizi. Dan yang keempat, mendukung upaya pendidikan kesehatan di masyarakat melalui penyebaran pengetahuan tentang fungsi dan pentingnya zat besi bagi tubuh. Kemudian, manfaat sosialnya yang pertama, menumbuhkan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan asupan zat besi untuk pencegahan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof, Dokter, Ibu, Bapak. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai slide fungsi fisiologi besi. Baik, besi merupakan salah satu unsur penting yang memiliki peran vital dalam berbagai proses fisiologis tubuh manusia, dan peran utamanya adalah membantu pembentukan hemoglobin dan mioglobin, dua protein yang berfungsi membawa dan mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketika kadar besi berkurang, kemampuan darah untuk mengangkut oksigen juga menurun, sehingga dapat menimbulkan anemia, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, besi juga berperan penting dalam berbagai proses biokimia di tingkat seluler. Ion besi berfungsi dalam reaksi oksidasi dan reduksi yang mendukung metabolisme energi, respirasi sel, serta sintesis DNA.
Dan peran ini membuat besi menjadi unsur kunci bagi fungsi mitokondria yang bertanggung jawab menghasilkan energi sel dan menjaga daya tahan serta umur sel. Keseimbangan kadar besi diatur oleh hormon hepcidin yang mengontrol penyerapan besi di usus serta mendaur ulang besi dari makrofag. Namun, jika kadar besi berlebihan, hal ini dapat menimbulkan pembentukan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif dan meningkatkan risiko penyakit inflamasi serta gangguan kardiovaskular. Untuk mencegah efek toksik tersebut, tubuh menyimpan kelebihan besi dalam bentuk ferritin yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Dan tidak hanya faktor biologis, status besi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Masyarakat dengan akses gizi yang terbatas cenderung memiliki resiko lebih tinggi terhadap anemia defisiensi besi. Karena itu, upaya seperti edukasi gizi, fortifikasi pangan, dan pemberian suplemen zat besi menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah anemia secara berkelanjutan. Baik, perkenalkan, saya Novanita Al-Ghafar dengan 3 digit NIM terakhir 073 akan melanjutkan penjelasan tentang distribusi besi dalam tubuh. Besi dalam tubuh tersebar ke beberapa kompartemen utama. Sebagian besar berasal dari eritrosit dan prekursor eritroid sebagai hemoglobin yang berfungsi mengikat dan mengangkut oksigen. Sebagian lainnya disimpan di hati, limfa, dan sumsum tulang dalam bentuk ferritin dan hemosiderin sebagai cadangan yang dapat dimobilisasi saat tubuh kekurangan besi. Besi juga ditemukan dalam mioglobin otot, enzim-enzim seperti sitokrom, serta dalam jumlah kecil di plasma, terikat pada transferin yang membawa besi ke sumsum tulang untuk eritropoiesis. Melalui kompartemen penyimpanan ini, cadangan besi dapat dimobilisasi saat tubuh membutuhkan tambahan-tambahan besi. Jadi saat suplai besi berkurang atau absorpsi terganggu, maka cadangan ferritin dan hemosiderin akan terkuras dan kompartemen fungsional, yaitu hemoglobin, mulai terganggu yang akan menyebabkan diakhirnya anemia defisiensi besi. Terdapat juga regulasi untuk mobilisasi besi ini. Makrofag dan hepatosit berperan sebagai penyeimbang atau buffer dalam mempertahankan kadar besi tubuh. Bila asupan besi rendah atau kehilangan meningkat, kedua sel ini akan melepaskan besi dan cadangan ke dalam sirkulasi. Dan sebaliknya, jika asupan berlebih, maka besi akan kembali disimpan. Proses ini dikendalikan oleh hormon hepcidin yang diproduksi oleh hati. Hepcidin mengatur aktivitas steroportin, yaitu satu-satunya transporter besi yang diketahui dengan cara menurunkan ekspresi atau menyebabkan degradasinya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Jenny Pratnyanyswari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya mohon izin menjelaskan terkait absorpsi besi. Tubuh hanya mampu menyerap sekitar 1-2 mg besi per hari di duodenum. Untuk mekanismenya, bentuk Fe3 besi atau non-Hem direduksi menjadi Fe2 oleh duodenal cytochrome B atau DCYTB pada permukaan enterosit duodenum. Kemudian Fe2+ baru bisa diimpor ke dalam sel melalui divalent metal transporter 1 atau DMT1 agar bisa memasuki sel. Untuk daur ulang besi, mekanisme adalah pertama, makrofag di limfa, hati, dan sumsum tulang menghancurkan eritrosit tua. Dari hal ini, 20-25 mg besi dilepaskan dari hemoglobin setiap harinya. Dan besi tersebut dapat digunakan untuk kembali disintesis menjadi hemoglobin baru di sumsum tulang. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Komuni Durani dengan 3 digit NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan transport dan penyimpanan besi dalam tubuh manusia. Jadi, transport besi dalam tubuh manusia itu melibatkan protein utama seperti transferin yang membawa besi feri atau Fe3+ dari usus, makrofag, atau sel retikuloendotelial ke jaringan seperti sumsum tulang untuk eritropoiesis. Yang dimana ini difasilitasi oleh reseptor transferin atau TFR melalui endositosis. Mekanisme ini dimulai dari absorpsi di duodenum, di mana besi non-Hem itu direduksi menjadi Fe2+, yang kemudian diangkut oleh DMT1 ke enterosit. Kemudian diekspor via ferroportin dan dioksidasi oleh hephaestin atau seruloplasmin. Kemudian untuk penyimpanan utamanya itu terjadi dalam ferritin dan hemosiderin di hati, limfa, dan juga otot dengan total besi di tubuh pada sekitar 3-5 gram. Namun pada sebagian besarnya juga disimpan dalam hemoglobin. Yang kemudian besi ini diregulasi oleh hormon hepcidin agar tidak terjadi kelebihan besi dalam tubuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asma Muti Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 259. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hemostasis dan regulasi metabolisme besi melalui regulasi oleh hepcidin. Jadi hepcidin sendiri ini merupakan hormon peptida yang mengatur hemostasis besi dalam tubuh. Hepcidin sendiri diproduksi di hati dan berfungsi untuk mengontrol kadar besi plasma dan cadangan total besi tubuh sehingga terjadi fungsi fisiologis yang normal dan juga mencegah toksisitas. Mekanisme dari hepcidin untuk mengatur regulasi dari besi sendiri yaitu jika hepcidin meningkat, hepcidin akan berikatan dengan ferroportin. Ferroportin ini merupakan protein pengekspor besi. Setelah berikatan,
ikatan dari hepsidin dan ferroportin ini akan diinternalisasi dan juga didegradasi sehingga akan menghambat pelepasan besi ke darah. Jadi besi akan tertahan di dalam sel dan terjadi hipoferemia, yaitu kadar besi di plasma menurun. Nah, untuk yang terjadi jika hepsidin menurun, yaitu mekanisme yang sebaliknya, jadi tidak akan terjadi ikatan hepsidin dengan ferroportin. Untuk regulasi dan keseimbangan hepsidin sendiri ini bisa meningkat akibat dari cadangan besi yang berlebih dan juga jika terjadi suatu inflamasi yang dapat mengaktifasi IL-6, yang mengaktifasi JAK2 dan juga STAT3 sehingga terjadi ekspresi HAMP. Lalu hal ini juga bisa menurun jika terdapat defisiensi besi atau peningkatan eritropoiesis. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Basuti Mukti dengan 3 digit NIM terakhir 173. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai 2.2.4 interaksi hepsidin dengan inflamasi. Pada kondisi infeksi atau inflamasi, tubuh meningkatkan produksi hepsidin sebagai bentuk pertahanan untuk membatasi ketersediaan besi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Peningkatan ini terutama dipicu oleh sitokin IL-6 yang dilepaskan oleh makrofag. IL-6 akan mengaktifkan jalur JAK2 STAT3 di hati yang kemudian menstimulasi gen HAMP dan meningkatkan sintesis hepsidin. Kadar hepsidin yang tinggi menyebabkan ferroportin, yaitu saluran pengeluaran besi dari eritrosit dan makrofag, mengalami degradasi. Akibatnya, besi terperangkap di dalam sel dan kadar besi plasma menurun. Walaupun cadangan besi tubuh masih mencukupi, kondisi ini disebut anemia of inflammation, di mana zat besi tidak dapat dimanfaatkan optimal oleh pembentukan sel darah merah. Selain IL-6, mediator lain seperti TNF-alpha dan IL-1 beta dan stres oksidatif juga meningkatkan hepsidin melalui jalur BMP atau SMAD. Ia turut memperkuat sinyal IL-6 atau STAT3 dalam mengatur ekspresi gen HAMP. Jika proses inflamasi berlangsung lama, kadar hepsidin yang terus meningkat akan menghambat pelepasan besi dari jaringan dan menurunkan produksi eritrosit. Karena itu, kini jalur IL-6 STAT3 dan BMP atau SMAD mulai dikembangkan sebagai target terapi potensial untuk mengatasi anemia akibat inflamasi kronis. Baik, perkenalkan, saya Riza Rapela Putriwadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor predisposisi defisiensi besi. Jadi, secara umum, ada 3 mekanisme utama yang berperan, yaitu kehilangan darah, asupan dan penyerapan zat besi yang tidak adekuat, serta peningkatan kebutuhan tubuh akan zat besi. Pertama, mekanisme yang paling umum, terutama pada orang dewasa, adalah kehilangan darah. Pada pasien usia lanjut, penyebab tersering kehilangan darah ini biasanya berasal dari saluran cerna, misalnya karena ulkus, keganasan, atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Sementara itu, pada wanita usia subur dan remaja perempuan, kehilangan darah akibat menstruasi berlebihan atau berkepanjangan menjadi faktor utama terjadinya defisiensi besi. Selain itu, beberapa kondisi lain seperti mimisan atau pendarahan saluran cerna pada penyakit seperti diverticulum Meckel, hemangioma, dan radang usus juga dapat berkontribusi, terutama pada anak dan remaja. Selanjutnya adalah asupan dan penyerapan zat besi yang tidak adekuat. Pola makan berperan besar dalam resiko defisiensi besi. Asupan zat besi yang rendah, pola makan vegetarian, atau kurangnya variasi makanan bisa meningkatkan resiko anemia secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa remaja vegetarian memiliki kemungkinan hingga 8 kali lebih tinggi untuk mengalami anemia dibandingkan yang mengkonsumsi diet campuran. Sumber zat besi yang baik antara lain ada sayuran hijau, daging merah, dan susu formula yang telah difortifikasi zat besi. Selain asupan, gangguan penyerapan juga berperan penting. Kondisi seperti penyakit celiak, sindrom malabsorpsi, penggunaan obat seperti PPI atau antagonis reseptor H2, serta prosedur gastrektomi dapat menghambat penyerapan zat besi. Kemudian, faktor ketiga adalah peningkatan kebutuhan dan faktor lainnya. Pada masa pertumbuhan yang cepat seperti bayi, anak-anak dan remaja yang sedang pubertas, kebutuhan zat besi meningkat karena tubuh memerlukan lebih banyak untuk pembentukan sel darah dan pertumbuhan jaringan. Demikian juga pada masa kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat drastis untuk mendukung perkembangan janin. Selain itu, infeksi seperti cacingan, misalnya schistosomiasis atau ascaris, serta malaria juga dapat menyebabkan anemia melalui kehilangan darah kronis, hemolisis, dan gangguan penyerapan nutrisi. Kemudian faktor-faktor sosial seperti status ekonomi rendah, pendidikan rendah, tempat tinggal di daerah pedesaan, dan ukuran keluarga yang besar juga turut mempengaruhi, karena dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi dan meningkatkan resiko infeksi. Jadi, secara keseluruhan, defisiensi besi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara kehilangan darah, asupan dan penyerapan yang tidak memadai, serta peningkatan kebutuhan tubuh yang tidak diimbangi dengan suplai zat besi yang cukup.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai patogenesis dan mekanisme terjadinya anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi progresif yang disebabkan oleh ketidakseimbangan besi, seringnya akibat kehilangan darah kronis, asupan atau absorpsi suboptimal, atau peningkatan kebutuhan, misalnya kehamilan, yang pada akhirnya mengganggu eritropoiesis. Patofisiologi ADB terbagi dalam 3 fase, diawali depresi cadangan besi atau penurunan ferritin serum, dilanjutkan defisiensi besi eritropoietik dengan penurunan sintesis hemoglobin, dan berpuncak pada anemia manifest yang ditandai oleh eritrosit mikrositik hipokromik, serta gejala hipoksia jaringan. Secara molekuler, defisiensi besi membatasi sintesis hem dan juga globin, mengurangi produksi hemoglobin dan kapasitas angkut oksigen yang dapat dideteksi dari akumulasi FeV. Homeostasis besi diatur oleh hepsidin, yang akan menurun pada ADB untuk memaksimalkan ketersediaan besi, namun akan meningkat pada kondisi inflamasi kronis. Suatu mekanisme yang berperan dalam membedakan ADB murni dari anemia penyakit kronis, dengan bantuan biomarker seperti rasio FTVR atau log ferritin untuk diagnostik yang lebih akurat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Mangdia Pramestiswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manifestasi klinis pada anemia defisiensi besi, di mana manifestasi ini timbul akibat 2 mekanisme utama, yaitu penurunan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen akibat berkurangnya kadar hemoglobin, serta gangguan fungsi enzimatik dan metabolik di tingkat sel akibat kekurangan besi yang berperan dalam berbagai proses biokimia pada tubuh. Manifestasi klinisnya ini berupa yang pertama, ada kelelahan, kelemahan, dan sesak nafas yang disebabkan oleh penurunan kadar hemoglobin sehingga kapasitas darah untuk membawa oksigen berkurang. Sebagai kompensasi, tubuh meningkatkan curah jantung dan pengambilan oksigen di jaringan perifer. Namun, ketika kompensasi tidak lagi cukup, timbul gejala seperti mudah lelah, kelemahan, dan dyspnea saat aktivitas. Selanjutnya ada palpitasi, murmur sistolik, dan gagal jantung output tinggi, di mana kompensasi kardiovaskular kronis ini memicu peningkatan curah jantung dan kecepatan aliran darah yang dapat menyebabkan palpitasi dan murmur fungsional. Selanjutnya ada manifestasi mukokutan, ini seperti pucat, kuku sendok, serta glositis dan stomatitis alveolaris. Kemudian ada gangguan neurokognitif dan perubahan perilaku, di mana besi itu berperan penting dalam sintesis neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin, serta dalam proses myelinasi saraf. Kekurangan besi itu dapat menurunkan kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan fungsi kognitif yang timbul akibat gangguan transmisi dopaminergik dan penurunan efisiensi metabolisme neuron. Selanjutnya ada pica dan restless leg syndrome. Untuk pica sendiri itu merupakan kondisi saat memiliki keinginan mengkonsumsi benda-benda non-nutrisi seperti tanah, es, atau kertas. Mekanisme ini berkaitan dengan gangguan sistem dopaminergik di otak. Sedangkan restless leg syndrome atau RLS ini merupakan kondisi saat kakinya tidak berhenti bergerak. Selanjutnya ada gangguan imun dan penurunan toleransi olahraga, di mana defisiensi besi menurunkan fungsi imun seluler, terutama aktivitas fagositik neutrofil dan makrofag. Selain itu, gangguan produksi energi mitokondria disebabkan penurunan daya tahan fisik dan toleransi terhadap latihan. Baik, perkenalkan nama saya Giri Krisna Surakusuma dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.6 implikasi patofisiologi terhadap pendekatan terapi. Jadi di sini anemia defisiensi besi terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai besi. Bisa akibat perdarahan kronis, asupan yang kurang, gangguan penyerapan, atau peningkatan kebutuhan seperti pada kehamilan. Hormon yang berperan di sini adalah hepsidin, yang mana hepsidin ini diproduksi oleh hati dan berfungsi mengatur metabolisme besi. Ketika kadarnya meningkat, hepsidin akan menghambat kerja ferroportin sehingga penyerapan besi dari usus menjadi menurun. Kondisi ini makin terasa pada pasien dengan inflamasi kronis karena pada inflamasi kadar hepsidin meningkat. Akibatnya terapi besi oral sering tidak efektif dan disinilah terapi intravena menjadi pilihan. Untuk pasien tanpa inflamasi berat, terapi oral tetap jadi lini pertama, yang mana dosisnya sekitar 100-200 mg iron per hari, yang mana sekarang juga disarankan menggunakan regimen alternate day dosing karena penyerapan lebih baik dan efek sampingnya lebih ringan. Kombinasi dengan vitamin C juga bisa membantu meningkatkan absorpsi. Terapi diganti menjadi besi intravena bila hemoglobin tidak naik minimal 1 gram per desiliter dalam 2-4 minggu. Dan juga jika terdapat intoleransi gastrointestinal berat atau bila pasien memiliki inflamasi kronis seperti chronic kidney disease, inflammatory bowel disease, atau anemia pada kehamilan. Untuk intravena yang paling sering digunakan adalah ferric carboxyl maltose, yang mana efeknya cepat tapi bisa menurunkan fosfat karena peningkatan F23. Lalu ada ferric deoxymaltose yang lebih aman tapi harganya lebih tinggi,
dan iron sucrose yang paling aman tapi harus diberikan dalam dosis kecil per sesi. Selain suplementasi, kita juga harus cari dan atasi penyebab dasarnya seperti perdarahan atau malabsorpsi. Sesuai rekomendasi dari AGA 2020, pada pasien pria dan wanita pasca menopause disarankan pemeriksaan endoskopi 2 arah. Sedangkan menurut WHO 2023, wanita usia subur dan ibu hamil tetap disarankan mendapatkan suplementasi zat besi plus folat sebagai pencegahan. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ananta, Nugraha Wisesa Sulastra dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga sarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa besi merupakan unsur esensial bagi tubuh yang berperan dalam transport oksigen melalui hemoglobin dan mioglobin, serta dalam berbagai reaksi enzimatik yang mendukung hematabolisme energi, respirasi sel, dan sintesis DNA. Homeostasis besi dikendalikan oleh hormon hepsidin yang mengatur penyerapan dan pelepasan besi melalui ferroportin. Sebagian besar besi tubuh berada dalam hemoglobin, yaitu sekitar 60 hingga 70%, sedangkan sisanya disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin di hati, timpa, dan sumsum tulang. Tubuh hanya menyerap sekitar 1 hingga 2 mg besi per hari, sedangkan sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari daur ulang eritrosit oleh makrofag. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyerapan menyebabkan terganggunya eritropoiesis dan berujung pada anemia defisiensi besi. Defisiensi besi dapat disebabkan oleh kehilangan darah kronis, asupan atau absorpsi yang kurang, serta peningkatan kebutuhan fisiologis seperti pada masa pertumbuhan dan kehamilan. Faktor sosial ekonomi rendah juga meningkatkan risikonya. Anemia defisiensi besi bisa berkembang bertahap dari penurunan cadangan ferritin hingga gejala klinis seperti pucat, lemah, dan sesak. Kekurangan besi turut mengganggu fungsi saraf, imun, dan kognitif. Penata laksanaan meliputi terapi besi oral sebagai pilihan utama atau intravenal bila terdapat gangguan absorpsi atau inflamasi. Pemantauan kadar hemoglobin dan ferritin diperlukan untuk menilai efektivitas terapi serta mencegah kekambuhan. Penanganan anemia defisiensi besi perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kesadaran gizi masyarakat, pola makan seimbang dengan asupan kaya zat besi dan vitamin C, serta pemeriksaan rutin hemoglobin dan ferritin pada kelompok yang berisiko tinggi. Terapi harus disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing, mempertimbangkan status inflamasi dan kadar hepsidin untuk menentukan pilihan besi oral atau intravena. Selain dari itu, diperlukan juga penelitian lanjutan mengenai peran hepsidin dan inflamasi kronis, serta penguatan program fortifikasi pangan, suplementasi, dan edukasi gizi oleh pemerintah dan tenaga kesehatan untuk menekan prevalensi anemia defisiensi besi secara berkelanjutan. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari SGD A1 terkait student project kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.